dengan Omnibus Law itu kerangkeng yang tidak bisa buruh lawan. Karena apa? Sistem kontrak itu kan ya secara kasar itu jadi babu. Buruh supaya bersuara, bisa mengusulkan kepentingan, bisa mengkritik, menjadikan seperti DPR-nya RI. Dari zaman kemerdekaan sampai sekarang berapa? 75 tahun kita ya, buruh ya tetap buruh. Keberhasilan perusahaan itu sebenarnya hampir 60% di tangan buruh. Karena tidak ada buruh, perusahaan mau apa? Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Ya, salah satu inspirasi sebagai aktivis buruh yang telah kita alami selama ini, kita harus meningkatkan suatu kualitas daripada kehidupan buruh yang sebenarnya. Karena selama ini kita sebagai buruh, dan buruh itu sebenarnya perlu suatu, artinya masa depan yang dijamin oleh negara, undang-undang. Tapi dalam konteks kita hubungan sehari-hari sampai sekarang, dengan adanya suatu pemerintah yang saat sekarang itu berkuasa, mungkin dengan Omnibus Law itu, dengan undang-undang yang terikat seolah-olah itu jadi bukan suatu suatu istilahnya kerangkeng yang tidak bisa buruh lawan. Karena apa? Sistem kontrak itu kan ya secara kasar itu jadi babu. Senang dia ambil, menguntungkan diperpanjang, kalau merugikan pecat. Nah, di situ hak buruh sebagai harga diri manusia yang sudah diatur oleh agama itu sebenarnya harus dipertahankan. Tapi selama ini ya namanya buruh, karena oligarki berkuasa sekarang ini, ya silakan, saya butuh menguntungkan, saya terima, tapi kalau tidak menguntungkan, pecat. Nah, ini prinsip-prinsip sekarang. Nah, dengan adanya suatu hari buruh ini, kita suarakan sebagai buruh bahwa alangkah baiknya kita menjadikan suatu inspirasi bahwa buruh itu menjadi suatu wadah suara, bukan wadah organisasi ya, wadah buruh supaya bersuara, bisa mengusulkan kepentingan, bisa mengkritik, menjadikan seperti DPR-nya RI. Nah, kita mempunyai hak sebenarnya, bukan hanya artinya organisasi partai politik saja. Kan selama ini kita terbungkam, kan selama ini kita dilecehkan, kita tidak ada harga sama sekali. Dan ingat ya, sekarang itu buruh, yang katakan buruh itu ada buruh swasta, tapi yang lain-lain itu menurut undang-undang sebenarnya semua yang mendapat suatu istilahnya imbalan, memberi kerja dan penerima kerja mendapat upah, itu adalah suatu buruh. Itu masuk juga, ABRI juga sebenarnya buruh secara hukumnya. Tapi sekarang yang dikatakan buruh itu adalah buruh-buruh swasta. Bayangkan sekarang, siapa yang akan membela? Memang kita ada federasi, konfederasi, tapi sekarang kita terpecah dengan kepentingan dan artinya tujuan masing-masing, yang semuanya mempunyai suatu lokomotif sendiri-sendiri, berjalan sendiri, dan arah tujuannya itu ya masing-masing. Nah, kalau suatu perjuangan buruh itu ada suatu kata, satu bahasa untuk melindungi harkat derajat buruh. Tapi sekarang kenyataannya tambah berharga dari zaman kemerdekaan sampai sekarang berapa? 75 tahun kita ya, buruh ya tetap buruh, babu ya tetap bubu, nggak ada pendekatan gitu. Itu sebenarnya sangat sedih sebenarnya di dalam hal kita sebagai buruh. Tapi di dalam Orde Baru memang kita akui harga buruh itu meningkat. Tapi sekarang begitu adanya era reformasi dan di pemerintah oleh suatu artinya pemimpin kita yang benar-benar tidak tahu bahwa itu buruh itu berharga bagi negara, itu semuanya dilecehkan. Contoh dikasihkan undang-undang Omnibus Law itu ya, itu sangat menyakitkan bagi buruh, penghinaan itu sebenarnya. Tapi apa boleh buat, kita tidak ada suatu delegasi untuk mencegah itu dan menyuarakan itu. Hanya kita titipkan kepada partai kita, suara kita diambil, tapi begitu mereka bersuara di DPR, kepentingan mereka yang diutamakan. Nah, sekarang kita dengan hari buruh ini kita harus bangkit artinya Dewan Buruh ini untuk menyatukan suara buruh, bukan kepentingan buruh, suara buruh yang mempunyai kepentingan yang luas. Ya, sekarang memang ada
federasi buruh, konfederasi buruh dan sebagainya itu, tapi berjalan sendiri, partai buruh berjalan sendiri. Ya sekarang kalau kita tidak bersatu, saya kira tidak ada suatu kekuatan yang mutlak bagi buruh untuk melawan gitu. Sebenarnya ya kemenangan itu memang harus diukur oleh buruh sendiri. Tapi kalau memang di level tertentu ingin ada suatu kepentingan khusus oleh suatu kelompok atau lain, itu bukan suatu kemenangan, tapi namanya itu suatu pengabdian pada suatu kekuasaan. Itu salah yang sebenarnya tabu bagi kita sebagai buruh, dan sudah saatnya kita menyatukan di dalam suara Dewan Buruh ini. Kita bersatu dalam suara untuk memperjuangkan nasib. Apakah dia itu tukang ojek, apakah itu dia kaki lima, apakah dia supir taksi dan sebagainya, apakah dia itu pensiunan dari ABRI, itu satu kata, kita berjuang. Artinya supaya kehidupan kita dilindungi oleh undang-undangan dan diserahkan pada undang-undang negara, yaitu bahwa hari tua kita itu dijamin oleh undang-undang seperti pensiun gitu. Jangan hanya PNS saja, ABRI aja yang ditanggung. Tapi dalam hal masalah buruh yang sebenarnya menjadi sokok guru pembangunan, ya dilecehkan. Nah itu sangat kita sayangkan bagi artinya pemerintah sekarang. Nah sekarang kita bangkit artinya bukan kita bersatu untuk melawan pemerintah, bukan, tapi kita menunjukkan suatu sumbangsi kita bahwa negara kita harus maju, rakyat harus maju, dan negara kita makmur. Itu tujuannya. Dewan Buruh itu saya kira sangat mutlak dah kita harus hadir, karena kita ingin diakui negara dunia gitu tuh. Nah dalam saat ini tergantung kita sebagai aktivis, kita harus bersuara. Kalau tidak bersuara berarti kita mengaminin bahwa kita akan selalu begini nasib kita gitu. Baik, tadi ada kalimat atau narasi yang mengatakan sampai sekarang nasib buruh itu dilecehkan ya. Ya. Nah, apakah itu terkait dengan rendahnya kualitas SDM atau ada hal lain yang bisa membuat selalu buruh direndahkan? Sebenarnya dalam kepentingan kapitalis itu bagaimana untuk mencari suatu artinya buruh dengan upah murah. Nah, dengan penghasilan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, ini sebenarnya ide-ide seperti ini sebenarnya itu sudah namanya kalau orang baru berusaha pasti hasil untung gitu tuh. Nah, di dalam kapasitas ini kita harus memilih suara bahwa itu harus seimbang. Bahwa kemenangan daripada ataupun keberhasilan perusahaan itu sebenarnya hampir 60% di tangan buruh. Karena tidak ada buruh, perusahaan mau apa? Nah, di sini kita inginkan kebijakan dari pemerintah sebagai pemerintah mengayomi dari Undang-Undang 45 harus adil gitu tuh. Dan jangan saling melecehkan. Ya terus terang aja kita sebenarnya berontak dalam hati kecil kita, tapi kita nggak punya satu kekuatan gitu. Nah, tapi kekuatan itu sebenarnya kita nggak bisa harus mati, tidak ada kesempatan kita diam, itu tidak boleh. Kita bersuara, biarpun namanya suara kita hanya satu didengar orang, itu cukup kita berjuang. Saya kira gitu. Ya memang kita berbicara menghargai lah bahwa BD itu memang ada suatu artinya suatu panitia, mungkin ada suatu itu, tapi Dewan Buruh juga kita harus kita rayakan bahwa kita menyuarakan buruh itu adalah buruh, ya. Bukan artinya buruh itu disetir ataupun diawasi oleh suatu kepentingan gitu tuh. Kita no dari situ. Jadi kita harus berbicara Mayday jalan, Dewan Buruh jalan. Dan tidak ada suatu katakanlah kita harus beda pendapat, tidak. Satu tujuan, satu perjuangan. Semuanya itu nanti di dalam Dewan Buruh itu siapapun yang mendapat upah, apakah dia itu preman, apakah dia itu organisasi sosial, apakah dia itu organisasi pemerintah, sesudah dia masa pensiun itu harus dilindungi undang-undang. Itu aja sebenarnya, karena negara mempunyai hak, karena kita bayar pajak dan sebagainya. Coba kita lihat di negara yang maju itu, orang nganggur aja diberikan suatu jaminan kok. Hari tua mereka disuruh jaminan gitu. Anak 17 tahun aja sudah negara yang menanggung. Apa kita nggak bisa? Kita bisa sebenarnya. Rakyat apa? Negara kita makmur. Coba lihat negara-negara itu, apa mereka punya tambang, apa mereka punya hutan, sebenarnya negara Eropa yang maju itu. Tapi mereka punya kecerdasan. Nah, di sini kecerdasan kita ini kita sangat sayangkan bahwa kita ini masih dijadikan suatu bahan pertimbangan. Kalau kita buruh ini pinter, ya jelas untuk mencari keuntungan dalam modal kapitalis itu tidak akan menguntungkan itu tuh. Oke.
Yang menjadi pertanyaan, apakah Bapak yakin perjuangan Dewan Buruh tadi berhasil di tengah sistem kapitalistik ini? Saya kira tidak ada yang kata tidak berhasil. Suatu ada kemauan pasti ada suatu jalan, dan itu pasti nanti kalau Allah meridhokan pasti ada jalan keluar. Karena apa? Tujuan Dewan Buruh itu untuk bukan melawan, tapi untuk meningkatkan harga derajat buruh, negara, dan pengusaha. Sebenarnya secara intinya begitu, bukan hanya sepihak gitu. Baik, bocorannya kira-kira nanti akan turun ke jalan atau bagaimana nih Dewan Saya Buruh? kira nanti ya media itu ya tetap jalan gitu ya. Kita jalan sendiri aja. Kita bersuara bahwa ini adalah buruh. Bukan hanya dengan di Bung Karno aja ya. Di Gedung Bung Karno. Jadi buruh itu di mana saja. Di tempat tidur juga buruh. Di tempat artinya berusaha juga buruh. UAKM juga buruh sebenarnya. Ya kalau kita secara jujur ya. Saya kira pendapat saya begitu, bahwa kita sudah saatnya untuk merevolusi artinya budaya daripada buruh itu, supaya kita bangkit untuk berjuang, bukan untuk melawan gitu. Bangkit untuk berjuang. Nah, kira-kira ini Dewan Buruh sudah deklarasi atau belum sih kira-kira? Saya kira kita akan mendeklarasikan itu pada ini ya, sebenarnya sudah kita bincang-bincang, deklarasi itu sudah ada, tapi untuk secara formalnya kita akan deklarasikan secara artinya formal gitu, memberikan suatu deklarasi dengan membuat suatu apakah istilahnya suatu pendapat bahwa buruh ini bangkit sekarang ini, itu aja. Ada tambahan kira-kira Dok? Saya kira sudah saatnya kita untuk maju, berjuang. Jangan kita hanya dihakimin oleh suara pemimpin kita yang namanya berijazah palsu. Kita juga tidak mau ke sana. Kita harus dipimpin seorang yang benar-benar intelektual, mempunyai suatu konsep, maju untuk maju. Jadi baju untuk maksudnya untuk kita jadi mundur, itu salah besar sebenarnya. Kita harus tentang, bukan melawan orangnya ya, tapi kita melawan kebijakannya gitu. Kita bangkit. Saatnya Prabowo sebenarnya kita sarankan untuk bangkit. Saya Yani Muhammad, driver online Depok.